Kita lanjut lagi bahas isu Pertamina yang kemarin, Bang. Itu kemarin kita kan sempat membahas soal isu barcode yang diterapkan di Aceh. Iya, betul. Yang kemudian Pertamina secara langsung mengakui melalui beberapa laman media nasional bahwa usul kendaraan tunggak pajak dilarang beli BBM subsidi dimulai Jawa Timur, terus Bali, dan kemudian daerah-daerah lainnya. Itu bagaimana, Bang? Ya, saya pikir ini adalah sebuah kebijakan yang mirip dengan kebijakan kolonial VOC zaman dulu ya. Ketika mereka memonopoli sebuah bisnis sehingga mereka bisa melakukan upaya apa saja. Yang penting jualan mereka laku. Ini adalah sebuah prinsip bisnis dan strategi berbisnis yang tidak baik. Mereka ini menjadi sangat otoriter terhadap konsumen. Bahasa pasarnya, lo kebutuh gue, lo harus bayar dan ikuti apa kemaunya gue. Ini yang terjadi, padahal kalau kita mau melihat dasarnya Pertamina ini adalah sebuah badan usaha yang ditugaskan oleh negara untuk menjaga kestabilan dan kondusivitas penjualan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. BBM ini hajat hidup orang banyak. Nah, sehingga ketika Pertamina berbisnis dengan upaya-upaya yang menekan, memaksa dengan syarat-syarat tertentu di luar syarat jual beli yang sesungguhnya, maka Pertamina dalam hal ini sudah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Syarat jual beli itu hanya ada barang, ada uang. Pertamina menjual BBM, saya bayar dengan uang. Harusnya kan cukup di situ. Tidak boleh dilakukan syarat-syarat yang lain seperti harus bayar pajak lunas, harus ini. Itu adalah pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Hak-hak kita sebagai masyarakat yang berhak mendapatkan BBM. Kita punya uang, kita berhak mendapatkan BBM. Kita membayar, sehingga kebijakan Pertamina dalam hal ini menurut saya adalah kebijakan penindasan yang tidak layak untuk dilakukan di negara ini. Karena kita ini adalah negara yang diatur dalam konstitusi. Bagaimana menyangkut hajat hidup orang banyak, negara wajib mengelolanya dan menyediakannya secara baik untuk masyarakat. Sehingga kalau ada syarat-syarat ketentuan lain, harus bayar lunas pajak kendaraan bermotor segala macam, itu adalah bentuk tata cara berbisnis yang menindas masyarakat. Jadi pemerintah atau Pertamina tepatnya dalam hal ini meninggalkan prinsip yang dia emban sebagai penyangga hajat hidup orang banyak. Nah, ini Pertamina jelas-jelas salah. Tidak boleh melanjutkan ini dan harus dikaji ulang, harus dibatalkan kebijakan itu karena ini sangat tidak baik untuk masyarakat kita di bawah. Karena dua hal itu sebenarnya adalah dua hal yang berbeda, Bang, ya, antara bayar pajak dengan penerima subsidi. Betul sekali, dua hal yang berbeda, dan pemungutan pajak itu adalah kewenangan Dirjen Pajak, bukan kewenangan Pertamina menjadikan itu beban-beban tertentu. Kalau memang ada yang tidak bayar pajak, ya biar ditilang oleh polisi di jalan. Kan begitu. Jadi itu kewenangan yang berbeda. Pertamina harus keluar dari situ. Tetapi sampai hari ini masyarakat sebenarnya belum bisa menangkap sebenarnya apa tujuan Pertamina menerapkan aturan itu, Bang. Ya, ini juga yang kita pertanyakan sebetulnya kepada Pertamina. Apa sih maksud dan tujuannya melakukan ini? Apakah Pertamina ini menjadi arogan karena kekuasaan yang dia miliki sebagai pengelola tunggal terhadap jual beli BBM sehingga mereka mau berlaku seenaknya terhadap masyarakat? Ini kan tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Jadi kita juga mempertanyakan motif Pertamina melakukan itu apa. Harusnya tidak boleh. Pertamina menyediakan BBM, rakyat punya uang ya dibeli. Kecuali larangan-larangan tertentu yang terkait dengan keselamatan, boleh. Dilarang membeli pakai jerigen, boleh. Itu ketentuan-ketentuan tertentu, atau mengelola supaya lebih baik dengan cara-cara yang digital, boleh. Tetapi mengaitkan hal-hal lain kepada sistem jual beli, apalagi mengaitkan soal pajak kendaraan bermotor, itu tidak boleh. Itu adalah otoriter, itu adalah penindasan terhadap rakyat. Tidak boleh sama sekali, tidak ada kaitannya, itu hal berbeda. Tapi pernyataan-pernyataan elit Pertamina kadang agak absurd, Bang, ya. Di satu sisi kemarin mereka mengatakan bahwa dengan sangat percaya diri bahwa subsidi sudah tepat sasaran dengan menerapkan list plat kendaraan bermotor itu. Ya, itu sekarang, kan sistem digitalisasi yang diterapkan. Sebetulnya kalau kita bicara tepat atau tidak tepat, sistem subsidi sekarang ini memang tidak tepat. Jadi kalau pemerintah atau Pertamina mengaku sudah tepat sasaran, tidak sama sekali. Kalau mau benar, caranya harus dirubah. Tidak hanya sekadar sekarang memasukkan sistem digitalisasi menggunakan My Pertamina, barcode segala macam, itu akan menjurus kepada benarnya penerima subsidi atau tidak. Nah, ini jangan diklaim sepihak oleh Pertamina. Mereka hanya membangun opini bahwa seolah-olah mereka sudah bekerja benar. Padahal tidak. Kalau kita mau melihat nilai penyimpangan di luar itu sangat besar. Banyak di luar sana yang bermain-main dengan BBM ini. Memang
isu-isu soal Pertamina ini banyak sekali Bang sekarang yang mencuat, termasuk soal penyimpangan. Abang ada dapat informasi nggak bahwa Pertamina itu sekarang, informasi ini rumor Bang yang berkembang bahwa mereka sedang menjual solar ke perusahaan di Filipina katanya. Jadi memang peristiwa ini bukan rumor, tetapi sudah terjadi bahwa anak perusahaan Pertamina, PIMD ya, Pertamina International Marketing and Distribution, telah melakukan transaksi jual beli dengan sebuah perusahaan Filipina, Phoenix Petroleum Filipina. Nilainya pun tidak tanggung-tanggung, 124 juta US dollar. Itu nilainya sangat besar. Jadi ini penjualan solar yang tidak ada jaminan liquid, tidak ada jaminan yang clear dan jelas terhadap Pertamina, tapi Pertamina terus memberikan solar meskipun belum dibayar, diberikan lagi kepada perusahaan tersebut. Sampai sekarang nilainya itu total sama dendanya menjadi sekitar 133,77 juta US dollar atau 2 triliun lebih. Wow. Ini adalah potensi kerugian, dan kalau ditindaklanjuti tidak tertagih, ini kan menjadi merugikan keuangan negara. Ini harusnya pelaku pejabat-pejabat yang mendistribusikan, menjual bahan bakar ini tanpa ada jaminan liquid dari pembeli, ini adalah pidana. Ini bisa dikategorikan sebagai korupsi. Korupsinya di mana? Memperkaya pihak lain. Apakah mereka dengan memperkaya pihak lain itu menerima fee atau suap, gratifikasi? Kita tidak tahu. Ya harus diusut supaya bisa terbukti. Saya pikir PPATK bisa menindaklanjuti itu dengan melihat transaksi keuangan para pejabat yang duduk dalam membuat kewenangan itu, membuat kebijakan itu. Siapa-siapa kan bisa dilihat bagaimana transaksi keuangan mereka, dari mana diterima, dari mana didapat. Nah itu tinggal dilihat, karena nilai ini menjadi kerugian yang sangat besar bagi negara, 2 triliun lebih. Tidak tertagih, sementara audit BPK yang kita dapat menyatakan bahwa potensinya ini akan hilang tidak tertagih karena perusahaan pembeli di sana itu memang kondisi keuangannya sudah tidak baik. Dan ini bukan kejadian pertama, sebelumnya juga ada dengan perusahaan di Indonesia juga yang dilakukan pola yang sama, memberikan solar terus dari Patraniaga, dijual, tidak terbayar, belum dibayar, diberikan lagi solar. Dan sayangnya memang waktu itu pelakunya, pengusahanya bernama Samintan, akhirnya bebas dinyatakan oleh pengadilan setelah melalui proses panjang. Ya, tapi sekarang ya begitu nasibnya. Itu nilainya 500 miliar lebih. Tetapi yang mau kita lihat di situ adalah kebijakan yang dilakukan itu memberikan solar kepada pengusaha tanpa jaminan, belum dibayar, ada permintaan baru, diberikan lagi. Logika kita lah pasti akan bertanya-tanya, kok ya mau orang ini ngasih solar ke pengusaha yang tidak membayar dan tidak memberikan jaminan? Ada apa? Dugaan kita, kebijakan seperti ini dilakukan mungkin karena ada permainan di belakang layar atau menerima suap, menerima gratifikasi. Tapi apakah itu terjadi kita tidak tahu. Bagaimana supaya terbukti? Ya KPK atau jaksa harus melakukan penyelidikan, harus diusut karena ini menyangkut uang negara. Apalagi yang terjadi dengan Phoenix Petroleum Filipina ini, 2 triliun lebih. Ini uang yang sangat besar. Peristiwanya 2019 sampai 2021. Ini laporan keuangannya jelas. Nah, apakah ini potensi kerugian ini akan dibiarkan oleh KPK, oleh kejaksaan begitu saja? Nah, kita mendesak di sini KPK dan kejaksaan harus turun. Karena tidak ada jaminan liquid yang nyata apabila pembeli gagal bayar, kita punya sesuatu untuk diambil. Nah, sekarang tidak ada. Artinya ada kelalaian pejabat dari sisi analisis risiko. Nah, ini mereka ini harus dipidana. Harus dipidana, KPK, kejaksaan harus turun untuk ini. Karena kalau ini dibiarkan, maka itu potensi hilangnya akan terjadi. Uang sebanyak itu. Sementara Pertamina happy-happy saja dengan kondisi seperti ini. Ada apa dengan pejabatnya? Mengapa mereka happy? Apakah mereka menerima gratifikasi? Ya KPK dan jaksa harus turun untuk membuktikan itu. Baik.